Jangan sakiti hatimu karena 5 hal. 5 hal ini kita akan bahas dalam 5 jam ke depan insya Allah. Siap? Sanggup? Kuat? Yang tidak kuat ya. 1, jangan sakiti hatimu karena kurang doa dan zikir kepada Allah. 1 apa? Jangan sakiti hatimu karena kurang doa dan zikir kepada Allah. Bunda sayang, yang kadang membuat orang itu jadi sakit hatinya kan lebih banyak memikirkan orang yang menyakitinya daripada memikirkan Allahnya. Betul apa betul? Sok, Ahilman mau tanya, Bunda ada yang nyakitin kita, yang Bunda pikirin Allahnya atau orang yang nyakitin kitanya? Berapa banyak di antara Bunda yang kalau disakiti mikir orangnya, sampai Bunda mikir berkali-kali, kok bisa sih? Kok bisa sih? Dan mohon maaf, izin ya, mohon maaf, Bunda, biasanya sakit hati yang paling berat itu saat kita disakiti oleh orang yang paling dekat dalam hidup kita. Betul apa betul? Jadi berat ini sakitnya karena itu orang yang sangat dekat dalam hidup kita. Gak pernah terbayangkan setega itu dia sama saya. Gitu kan? Mungkin kalau Bunda disakiti sama yang gak dikenal mah biasa aja. Betul? Yang jadi tambah perih, tambah sakit, tambah karena orang itu orang dekat. Dan kita tidak pernah expect orang itu akan menyakiti kita. Betul? Dan catat, Bunda sayang, kita itu akan diuji oleh orang yang dekat dalam hidup kita dan oleh orang yang paling kita cintai. Nggak usah jauh-jauh. Para nabi itu ujiannya dari orang terdekat, betul? Nabi Adam diuji oleh siapa? Istrinya. Setelah itu anaknya Habil bertengkar, betul? Nabi Nuh diuji oleh siapa? Istri dan anak pertamanya Kan'an. Ingat ya, putra Nabi Nuh itu tidak semua durhaka. Yang durhaka hanya 1, Kan'an itu. Tapi yang paling parah, Nabi Nuh itu diuji oleh istrinya. Ayo kuis. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Enggak usah pusing jawabannya ya, biar cepet. Kalau orang Cilengsi jawabannya Cek Nuh, cenah biar ayat gitu. Nabi Nuh diuji oleh istrinya. Siapa namanya? Ibu Nuh. Itu orang terdekat, betul? Nabi Musa diuji oleh siapa? Ayah angkatnya. Betul? Fir'aun. Betul? Nabi Lut diuji oleh siapa? Istrinya dan kaumnya. Kuis lagi. Siapa nama istri Nabi Lut? Alhamdulillah, Ibu Lut ya. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji sama siapa? Ayahnya Azar, pembuat patung berhala. Betul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh siapa? Paman-pamannya. Nabi Yusuf diuji oleh siapa? Saudara-saudaranya. Makanya dalam hidup Bunda, kalau kita mikirin orang yang nyakitin kita, capek apa enggak? Capek, sakit apa enggak? Makin dipikirin, makin sakit. Makin dicari alasan, makin enggak ketemu.
ujungnya di luar logika kita. Ternyata kenapa Allah mengizinkan orang sekitarmu menyakitimu? Karena Allah ingin membuat hatimu balik lagi ke Allah. Boleh jadi selama ini kamu kurang doa dan zikir kepada Allah. Karena kamu harus tahu yang bisa menenangkan hatimu hanya siapa? Dengan berzikir kepada Allah. Ayo dibuka surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd teh surat ke-13 ayat 28. Nggak kerasa waktu ya. Udah setengah 11 lagi coba. Hah? Yang salah siapa? Nah, ini tanda hati yang sedang sakit begini. Nyalain orang kan. Iya, tenang. Kita kan sampai jam 5 hari ini kan. Iya, ibu sampai jam 5 ya. Saya sampai jam 11 ya pulang. Surat apa? Ar-Ra'd ayat berapa? 28. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Buka lagi surat yang lain. Surat Ali Imran ayat 191. Surat ketiga surat Ali Imran ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, yaitu orang-orang yazkurunallaha, yang ia banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri dan duduk, wa ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan, fi khalqis samawati wal ardh, tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Bunda, kalau orang yang banyak zikir, ketika dia disakiti, ingatnya siapa? Dia akan ingat begini, Allah tidak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi kecuali Allah sedang menyiapkan kebaikan di dalamnya. Betul? Karena kuat zikirnya ke Allah. Dia nggak akan mencari alasan yang lain yang akan membuat dia terjatuh pada sikap yang buruk dalam hidup. Enggak. Dia nggak akan nyalahin keadaan. Dia nggak akan misalnya mohon maaf ya, dia disakiti oleh suaminya gitu. Dia nggak akan bilang gini, ya Allah, kenapa saya tidak disakiti sama suami? Apa nggak salah suami saya teh? Apa nggak ketuker sama suami Cida tetangga saya ya Allah? Dah suami Cida mah asa soleh, asa bager, asa baik. Nah, jangan. Dia nggak akan menyalahkan keadaan, betul? Dia nggak akan mencari kambing hitam, karena yang dipikirkan Allah. Teman-teman, adik-adik saya yang harus ditinggal pergi oleh seseorang,
Dia nggak akan kemudian berhenti hidupnya gara-gara satu orang yang menyakitinya. Sayang, hidupmu terlalu sayang jika harus berhenti gara-gara satu orang yang menyakitimu. Betul apa betul? Hatimu terlalu berharga, hidupmu terlalu berarti untuk dihancurkan sama orang yang menyakitimu. Jangan, gak boleh. Karena AA lihat hari ini banyak orang yang trauma, yang gak bisa move lagi, gak bisa melangkah lagi. Ustadz, hidup saya sudah berakhir Ustadz. Setelah dia menyakitiku semuanya selesai Ustadz. Usai Ustadz. Ustadz, hidup saya usai Ustadz. Gak. Ingat ya. Yang rusak rencanamu, bukan hidupmu. Yang hancur usahamu, bukan masa depanmu. Status hari Jumat itu tuh. Yang rusak rencanamu, bukan hidupmu. Yang hancur usahamu, bukan masa depanmu. Rencanamu boleh berakhir, boleh rusak, tapi hidupmu jangan sayang. Bukan buat ibu, bukan. Buat adik-adik saya yang milenial ini mah. Usahamu boleh selesai, tapi masa depanmu tidak. Makanya jangan pernah menyimpulkan sesuatu yang terjadi dengan dirimu seakan-akan kamu hancur gara-gara orang yang menyakitimu. Betul? Kamu punya Allah sayang. Bukan buat ibu. Ibu tidak merasakan sakitnya mereka, Bu. Ibu mah tidak merasakan sakitnya mereka. Sedang mencoba merasakan perasaan mereka, Bu. Sakit beneran karena ada orang yang jadi nggak bisa move, nggak bisa lepas dari masa lalu, betul nggak? Padahal kata Ahilman enggak, hidupmu nggak semenghancurkan itu. Ada orang yang bilang gini, aku teh ya selepas putus dari dia jadi nggak bisa makan apa-apa. Saya kan jadi prihatin kan. Saya bilang sedalam itu. Iya kenapa? Iya karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi inget dia, lihat ayam goreng inget dia, lihat kobokan inget dia, karena makannya pakai kobokan terus mungkin ya. Ada yang bilang gini, aku tuh ya selepas putus dari dia jadi nggak pernah tahu jalan pulang. Semenyeramkan itu saya bilang. Iya kenapa? Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Sakit. Makanya Ustadz, kalau hujan turun, iya hujan yang turun, tapi yang basah pipiku Ustadz, karena air matanya yang turun. Udah, ingat Allah. Tadi kata ayat tadi apa? Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan, betul? Tidak ada yang sia-sia yang Allah hadirkan, betul? Berarti jawabannya, sayang, kenapa Allah memutuskan aku dengan dia? Karena Allah tahu dia bukan yang terbaik untuk hidupmu. Allah sedang menyiapkan orang lain yang jauh bisa membahagiakanmu daripada dia yang pergi meninggalkanmu. Betul? Nah itu jawaban orang yang ingat Allah. Itu jawaban orang yang zikir. Itu jawaban orang yang rajin doa sama Allah. Makanya bunda, teteh sayang, ketika hatimu disakiti, doa adalah jawaban yang bisa mengobati. Jangan pernah berhenti berdoa dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Status hari Sabtu itu tuh. Itu kan yang sering dilihat di TikTok itu kan.
Sekarang keluar aslinya kan. Berarti sama kan ya? Iya gitulah. Suara yang di video sama asli sama kan? Takutnya beda orang gitu ya. Jadi Ustadz Hilman, jangan sakiti hatimu karena kurang apa? Doa dan zikir. Bunda, suami bunda tuh manusia. Betul? Bunda disakiti oleh suami wajar, dia tuh manusia. Makanya, tapi kena juga saya teh manusia juga. Wajar juga saya marah Ustadz. Ya wajar, saya nggak bilang bunda nggak boleh marah, boleh. Emang saya bilang bunda nggak boleh marah? Enggak. Saya cuma bilang gini, bunda kalau suami mengecewakan bunda boleh apa boleh? Boleh, dia tuh manusia. Makanya ada yang bilang gini, Ustadz, gimana caranya biar suami kami nggak ada salah? Gampang, nikah aja sama malaikat. Karena yang tidak ada salah hanya siapa? Malaikat. Selama suamimu itu manusia, besti. Ingat-ingat, selama itu juga kamu akan kecewa dengan apa yang dihadirkan. Berarti bukan karena suamimu yang buat kesalahan, mungkin hatimu yang berekspektasi tinggi dengan keadaan suamimu. Betul? Makanya orang yang rajin zikir, kuat zikir, gak akan membandingkan keadaan suaminya dengan keadaan suami orang lain. Betul? Orang yang ingat Allah, kuat zikirnya, kuat doanya, gak ada space, gak ada ruang untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Ibu sayang, jangan membandingkan suami ibu dengan suami orang lain. Udah pasti beda. Betul? Gak usah jauh-jauh. Suami ibu sama AA, sama apa beda? Udah pasti itu. Sok, suami ibu sama AA, sama apa beda? Lebih cakep suami ibu atau AA? Tolong jujur ya. Pasti jawabannya lebih cakep suami ibu. Betul apa betul? Kenapa AA? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Itu jawabannya. Betul nggak? Ibu mau muji AA, Hilman cakep amat, gak akan ngaruh buat hati saya. Ibu jangan berharap banyak sama saya. Saya sudah pasti nggak mau sama ibu. Kalau saya mau nambah lagi pasti milih-milih. Nggak mungkin milih yang kayak begini ya, pahit. Jarang rauh ya Allah. Makanya jangan bandingin, pasti beda. Betul? Orang yang kuat zikirnya, kuat doanya, nggak ada ruang di hati membandingkan sama orang. Betul? Karena semua yang Allah kasih adalah blessing terbaik yang Allah hadirkan buat dirinya. Betul? Makanya saat dia disakiti apa jawabannya? Makasih ya Allah. Engkau ngasih aku kesempatan buat disakiti sama orang. Ternyata seenggak enak itu disakiti itu ya Allah. Bisa gak Bunda bilang gitu? Jangan bohong. Bisa gak? Gimana biar bisa? Doa dan zikir. Betul? Kan yang nenangin hati Allah. Betul? Yang jagain hati kita siapa? Allah. Yang lembutin hati kita siapa? Allah. Makanya Bunda bilang sama Allah atas semua yang Bunda rasakan. Manusia boleh menyakitimu, tapi Allah gak akan pernah menyakitimu. Betul? Maka jangan sakiti hatimu karena apa? Kurang doa dan zikir kau. Yang kedua, jangan sakiti hatimu karena terlalu berharap banyak kepada manusia. Betul apa betul? Iya apa iya? Yang kedua, jangan sakiti hatimu karena terlalu banyak berharap kepada manusia. Bunda sayang, yang bikin kita jadi sakit itu karena terlalu berharap kepada manusia. Kata Imam Ali bin Abi Thalib,
Aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Capek. Betul? Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari Minggu itu ya. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Coba Bunda sayang, Teteh sayang, tanyakan di hatinya. Berapa banyak sakit hati yang kita rasakan karena terlalu berharap kepada manusia? Banyak gak? Banyak ya? Terus kalau Bunda tahu sesakit itu berharap kepada manusia, masih mau berharap banyak kepada manusia? Terus sama siapa dong berharapnya? Makanya ingat, rumah tangga yang sedang diuji, kadang Bunda sering gini ya sama suami tuh, izin ya. Ayah teh berubah tuh ayah. Mama teh udah capek sama ayah teh. Coba saya tanya ke Bunda. Bunda bilang gitu ke suami, suami berubah apa enggak? Yang ada suami bilang begini, Ari kamu ngomong apa? Paling gitu kan. Bunda teh udah tahu ternyata cerewetnya istri itu tidak akan merubah keadaan suami. Tapi tenangnya hati istri akan membuat hati suami Bunda berubah. Ustadz, kenapa hati istri yang tenang bisa membuat hati suami berubah? Karena hati istri yang tenang itu terkonek dengan Allah, sehingga Allah yang nanti membolak-balikan hati suami. Yang punya hati suami siapa? Yang menciptakan suami siapa? Kenapa Bunda lebih banyak menuntut suami? Jangan ketawa ibu teh ya, mikir ibu teh ya, mikir ibu teh. Bunda teh tahu yang merubah suami teh Allah. Kenapa Bunda nuntut ke suami? Capek, nggak ada gunanya, betul nggak? Bilang atuh sama Allah. Sudah berapa kali Bunda ngadu sama Allah agar keadaan jadi baik? Udah berapa kali? Yang ada Bunda bilang gini, ya Allah, gimana Allah aja? Udah pusing ya Allah. Jangan. Bunda saking hopelessnya dengan semua yang ada, ujungnya Bunda kayak gitu sama Allah. Yang lucu kadang-kadang begini, ya Allah, hamba teh pengen punya suami yang soleh, tapi kayaknya nggak mungkin ya Allah. Bunda teh doa sendiri, jawab sendiri. Cek Allah teh, tugasmu itu minta, betul nggak? Yang jawab siapa? Allah. Tugas kamu itu doa, yang ngabulin siapa? Nah, hari Bunda mah doa sendiri, jawab sendiri. Cek Allah teh hukum maneh we lah hari kitu mah atuh. Ya gimana kamu aja? Ya jangan begitu dong Bunda sayang. Doa teh kudu yakin, betul? Doa tuh kudu kuat, betul? Sok dibuka surat Asy-Syura ayat 26. Kalau tidak salah ya, insya Allah benar. Surat apa? Asy-Syura ayat 26. Asy-Syura teh surat ke 42 ayat 26. Nah benar. Kata AA, doa tuh nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh ragu, betul? Apalagi kayak tadi tuh, ya Allah, hamba tuh pengen punya suami yang soleh ya Allah, tapi dilihat dari wajahnya nggak mungkin ya Allah, asa susah. Jangan, itu namanya Bunda menjawab sendiri, betul? Kan Allah yang menciptakan hati suami Bunda, betul apa betul? Kan Allah yang menggenggam perasaan suami Bunda, betul? Ayo perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan usah diikuti, ya mau ada baca ya. Wa yastajibul ladina amanu, dan Dia Allah memperkenankan doa orang-orang yang beriman, yang yakin. Betul nggak? Allah
hanya memperkenankan doa orang yang yakin. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah memberikan kepada mereka tambahan pahala dari karunia-Nya. Wal kafiruna lahum adzabun syadid, orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras. Jelas nggak? Ternyata Allah hanya akan mengabulkan 2 doa. 1, doa orang yang yakin, yang iman. 2, doa orang yang beramal soleh. Betul apa betul? Jadi tugas Bunda mah hanya beramal saja. Bukan menuntut hasil. Hasil itu yang ngasih siapa? Bunda doanya yang kuat, yakinnya yang kuat, usahanya yang maksimal. Maka kata Allah, jangan berharap kepada selain Allah. Berharap mah cukup sama saya aja, sama aku saja, kata Allah. Karena mohon maaf, orang yang berharap kepada manusia itu ibarat orang yang bersandar di sarang laba-laba yang lemah. Coba dibuka surat Al-Ankabut ayat 41. Surat apa? Al-Ankabut ayat 41. Jadi orang yang bersandar, berharap kepada selain Allah itu sama seperti orang yang bersandar ke sarang laba-laba yang lemah tadi itu. Surat ke berapa? Ke-29 ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Lihat. Orang-orang yang bersandar, yang berharap, yang nyari sandaran, yang nyari harapan, yang nyari gantungannya kepada selain Allah, kamatsalil ankabut, seperti laba-laba ittakhadat baitan, yang membuat rumah. Laba-laba bikin rumah. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu ialah rumah siapa? Laba-laba. Sekiranya mereka mengetahui. Jadi orang yang nyari sandaran, nyari harapan, nyari gantungan kepada selain Allah seperti bersandar kepada rumah yang paling lemah. Namanya rumah apa? Laba-laba. Maka tadi AA sampaikan, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya salah menaruh harapan kepada orang yang tidak pantas dijadikan harapan. Betul? Makanya Ahilman bisa melihat siapa di sini yang paling banyak masalahnya. Kelihatan yang duduknya nyender ke tembok. AA, kenapa yang duduknya nyender paling banyak masalah? Karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi pas ngaji teh nyender weh terus.